mari berjalan bersama-sama selalu dengan kami. Hanya kau tempatku berlindung, hanya kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
saudara, kembali lagi kita bertemu di program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu hati. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari baru yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, pagi ini kami mau kembali mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang layakkan setiap kami untuk dapat menerima firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan, kami siap untuk diproses bagi Allah Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang berkehendak, dan Engkau yang menyentuh hati setiap kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Engkau tunjukkan kasih setiamu ya Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kami ada di minggu kedua dari bulan yang ketujuh, bulan Juli. Kami tahu Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami hanya mau Tuhan mengenal akan jalan-jalan-Mu. Ajari kami semua Tuhan, keluarga besar, selamat pagi sahabat, untuk tidak mengejar mukjizat, tapi mengejar jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga lidah bibir kami akan terus memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini, di hari Sabtu yang luar biasa, biarlah hari ini menjadi Sabtu yang penuh dengan ucapan syukur, Sabtu yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, Sabtu di mana kami dikuatkan Tuhan saat kami lemah, Sabtu di mana semua yang sakit Tuhan, keluarga besar, selamat pagi sahabat yang dalam keadaan sakit, yang mungkin masih pemulihan habis operasi dari rumah sakit Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kesembuhan, pulih dalam nama Yesus. Dan biarlah kami semua Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari semua belenggu, dari semua jerat kami Tuhan, baik itu jerat hutang, jerat kehidupan apapun Tuhan. Dosa-dosa kami di masa lalu kami sungguh bertobat dan kami sungguh-sungguh mau bertekuk lutut, merendahkan hati kami Tuhan dan tidak melakukan lagi apa yang tidak disuka oleh-Mu Tuhan. Pagi hari ini biarlah penuh dengan pengajaran, biarlah hamba-Mu Tuhan, ajari hamba-Mu ini untuk berbicara mengenai isi hati-Mu Tuhan. Kami benar-benar Kau ajari Tuhan, hamba-Mu Kau ajari dengan menjelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, biarlah kita semua yang percaya, yang terus dibantu Tuhan untuk melalui hari demi hari dengan penuh luar biasa, dan kita penuh didikan iman yang setiap hari dibawa naik dan tidak pernah turun, membawa kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan kita semua yang hari ini diajar Tuhan katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita masuk dalam minggu yang kedua, Sabtu yang kedua dari bulan Juli. Luar biasa, cepat sekali saudara. Dan kita sama-sama sudah belajar dari Komsel bersama, dari pujian dan penyembahan dari Worship and Prayer Center, dari Rabu, dan dari Sabtu ini kita sudah bersama-sama masuk untuk weekend. Kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk besok. Kita akan beribadah. Ibadah pagi akan dibawakan oleh Ibu Tari, dan ibadah sore akan dibawakan oleh Ibu Benti. Nah, saya percaya bahwa semua yang daripadamu punya waktu buat kita masing-masing. Semua ada waktunya, semua ada masanya, dan setiap waktu dan setiap masa pasti ada orangnya. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar. Kalau saya disuruh memberikan tema, pagi hari ini saya berikan tema ketika Tuhan berhenti menjawab doamu. Tentu Anda akan berkata, loh kok berhenti menjawab Pak? Sebentar saudara, sebenarnya kenapa Tuhan tuh berhenti menjawab doa? Ya, itulah kenapa saya tuliskan subtema di sana. Sebenarnya Tuhan sedang menjawab kita dengan proses, saudara. Nah, mari kita lihat di Mazmur 23. Poin yang pertama kita akan berbicara mengenai Tuhan adalah gembala, saudara. Mari kita lihat sebagai fondasi iman kita, Mazmur 23. Ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ulangi lagi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya pemeliharaan Tuhan itu adalah kepastian. Apa sih kekuatan domba? Kita nggak punya taring yang luar biasa, cakar ataupun racun kayak ular, nggak ada. Kekuatan domba itu kan di telinganya. Telinga yang mau dengar-dengaran akan gembalanya, saudara. Kalau kita dengar-dengaran akan gembala kita, maka kalau kita lihat dari Mazmur 23 ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita betul-betul menyandengkan kekuatan kita, yaitu telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, suara gembala kita, maka pemeliharaan Tuhan itu adalah kepastian. Minggu lalu saya sharing apa artinya kita fokus sama Tuhan, sehingga apa yang menjadi sampingan-sampingan itu dicukupkan kebutuhan kita. Di malam harinya saya sharing tentang apa itu pelipat gandaan. Nah, Anda bisa dengarkan di YouTube channel GBI Lamber Tengah Raya besok pagi pukul 7.15. Nah, hari ini saya mau sama-sama kita lebih dalam belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah kepastian, saudara.
Kita pasti akan diproses kok, nggak mungkin enggak. Ketika Tuhan tuh berhenti menjawab, artinya ya Tuhan sedang menjawab kita dengan proses, saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah kenapa kita jangan pernah berubah. Kadang ikut Tuhan, kadang ikut dunia, kadang ikut Tuhan, kadang ikut dunia. Yang lain itu kita, saudara. Karena kekuatan kita kan harusnya di telinga, mendengar gembala kita, saudara. Itulah kenapa pondasi hari ini kita sharing adalah, kalau Tuhan adalah gembala, maka apapun yang terjadi pasti masih ada dalam pemeliharaannya Dia, saudara. Nggak mungkin tidak, nggak perlu khawatir. Kalau kita khawatir, fokus kita terbelah dari mendengarkan gembala kita, jadi mikir yang enggak. Karena kan khawatir ini, nanti khawatir kalau ada ini, khawatir kalau terjadi ini. Kita kan fokusnya terbelah. Kalau terbelah, maka telinga kita nggak akan fokus pada gembala, saudara. Itulah kenapa Mazmur 23 ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Harusnya kita nggak lepas dari Dia. Jangan sampai Tuhan kekurangan akan kita, saudara. Kita juga kekurangan akan Tuhan. Nah, kalau kita mau bertumbuh, saudara, saya harus ngomong dari hati ke hati supaya Anda dan saya sama-sama bertumbuh. Kalau kita ini mau bertumbuh dewasa rohaninya dan berubah jadi lebih baik, siapa yang mau ingin berubah lebih baik, saudara? Saya pasti dan saya harus berubah menjadi lebih baik. Ingat, waktu itu jalan terus. Kalau kita itu naik taksi, baik itu pakai argonya ataupun tidak pakai argo, Anda cuman mau kemana Pak? Sudahlah, jalan aja dulu. Anda akan muter-muter sejauh mungkin dan semakin jauh semakin bayar. Anda nggak siap apa-apa, kita bayar terus, saudara. Nah, kalau kita mau bertumbuh dewasa dan berubah lebih baik, kita bisa belajar dan melakukan 3 cara ini, saudara. Yang pertama saya catat, ini sebagai poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita melakukan 3 cara ini. Experience, explanations, dan example, saudara. Cara Tuhan mendewasakan kita adalah dengan experience, explanation, dan example, saudara. Pertumbuhan rohani terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, kalau Anda lihat urutannya, experience. Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami sesuatu. Pasti, saudara. Pasti kita diizinkan mengalami sesuatu. Nggak mungkin kan? Buat pengalaman kita, saudara. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap tempat ada orangnya. Setiap orang ada tempatnya. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan ingin Anda dan saya itu didik. Ingat, pasti yang pertama pertumbuhan rohani terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, experience. Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu. Setelah kita mengalami sesuatu, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah explanation. Artinya, setelah diproses, Tuhan membuka pengertian melalui firman. Kita diajar. Nah, banyak orang tuh kan diajar baru dilalui prosesnya, belum diajar mutung. Ya, kenapa nggak pintar-pintar, saudara? Nah, kenapa apapun yang Anda lakukan, Anda mau buka usaha sendiri, atau Anda kerja ikut orang lain, ikut bos kita, atau kita mau melayani Tuhan, atau kita sebagai seorang profesional, di mana mungkin seorang dokter, seorang pengacara, seorang profesi apapun, saudara, seorang master of ceremony, seorang pengacara, lawyer, atau apapun, saudara. Anda pasti harus belajar dari apa yang baik, yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang baik. Kita belajar. Belajar melakukan sesuatu yang terus lebih baik, saudara. Karena Tuhan izinkan Anda di masa itu, Anda belajar. Anda ada di tempat itu, di profesi itu, Anda belajar, saudara. Nah, saat Anda mengalami proses, mengalami berbagai macam kesalahan, kegagalan, kita belajar. Oh, aku salah tempo hari ya. Mestinya aku harus banyak belajar sama orang ini. Orang ini punya wisdom, punya kebijaksanaan. Orang ini tidak emosian. Orang ini bisa berpikir jauh ke depan. Sehingga dia bisa dewasa. Itulah tahap yang kedua, explanation, saudara. Apa tahap yang diizinkan Tuhan yang ketiga? Orang yang ditumbuhkan kedewasaan rohaninya pasti akan menjadi example.
yaitu orang yang telah dibentuk akhirnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, itulah yang kita sama-sama belajar di poin yang kedua, saudara. Nah, hari ini kita nggak belajar sampai cuman dari 3 tahap itu, kita akan dalamkan lagi. Poin yang ketiga yang mau saya sharingkan adalah ketika Tuhan seolah-olah berhenti menjawab doa. Saya kasih tanda apostrofi, artinya seolah-olah, artinya ya nggak berhenti sebenarnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, kenapa Tuhan belum mengubah keadaan Anda? Ada yang tahu jawabannya? Coba Anda kalau tahu jawabannya, Anda bisa ketik di live chat. Kenapa Tuhan belum mengubah keadaan saya? Kalau saya disuruh jawab mendadak, saudara, kenapa Tuhan belum mengubah keadaan saya? Ya, saya jawab padanya. Karena Tuhan sedang membentuk saya. Kenapa saya belum berubah nih? Ya karena sedang dibentuk, saudara. Contoh yang di Alkitab yang kemarin saya juga sharing kepada jemaat, saudara, minggu lalu. Yusuf mengalami penjara sebelum masuk istana, saudara. Daud mengalami padang gurun sebelum tahta. Betul kan? Bapak Abraham menunggu sebelum Ishak anaknya lahir. Ayub mengalami penderitaan sebelum pemulihan. Kalau ditanya kenapa Yusuf, Daud, Abraham, dan Ayub mereka mengalami hal itu dan masih dalam persoalannya di saat diproses, ya karena memang sedang dibentuk, saudara. Mereka semua melewati tahap yang namanya experience. Mereka mengalami proses, mengizinkan mengalami sesuatu, saudara. Dan poin yang keempat yang mau saya sharingkan pagi hari ini, jangan ukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Karena jawabannya tergantung kita. Anda mau cepat, tidak mau muter-muter 40 tahun, kena kasus kok muter-muter di area yang sama. Sudah melakukan kesalahan kok keras kepala. Ya. Sudah dibentuk Tuhan, dikasih tahu kesalahannya di mana. Mungkin gembala komsel Anda sudah memberitahu, membukakan wacana. Ini loh kesalahan. Kenapa kita masih bandel gitu kan? Kita nggak dewasa. Ya karena kita, saudara. Dan jangan pernah ukur kasih Tuhan itu dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Karena tergantung kita sebenarnya. Mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang kita mikir kalau doa cepat dijawab berarti Tuhan mengasihi pikiran kita. Loh, mengasihi aku kan? Aku baru doa 2 hari langsung dijawab. Kalau belum dijawab, kita mudah sekali mulut kita berbicara berarti Tuhan lupa sama doaku. Oh, bukan, saudara, bukan lupa sama doa kita. Mungkin kita tidurnya kurang miring. Tidurnya kurang nyenyak. Enggak, saudara. Bukan lupa. Kita harus ingat salib itu membuktikan kasih Tuhan. Jauh sebelum doa kita dijawab. Tuhan sudah mati buat kita. Jauh sebelum doa kita dijawab. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah oleh keadaan, tidak lekang oleh waktu. Keadaanlah yang sedang dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Itulah kenapa keadaanlah yang dipakai Tuhan. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap tempat ada orangnya. Setiap orang ada tempatnya. Nggak usah iri sama orang ditempatkan yang berbeda. Nggak usah membanding-bandingkan masa-masa yang ada lalu sekarang. Dia kok lebih enak ya? Aku kok lebih nggak enak? Prosesku kok panjang ya Tuhan ya? Ingat baik-baik pagi hari ini. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa dan setiap tempat ada orangnya.
Setiap orang ada masa dan ada tempatnya, saudara. Nah, pernah lihat kupu-kupu yang keluar dari kepompong, saudara? Kalau kita kasihan, terus kita ambil kepompongnya, kita bantu belah kepompongnya supaya kupu-kupunya kita keluarkan. Kalau Anda tega, Anda lakukan, malah kupu-kupunya justru mati, saudara. Padahal maksudnya bantu, maksudnya baik, malah mati, saudara. Kenapa kita nggak bisa nolong orang yang kadang-kadang solusinya itu mudah? Beberapa minggu ini saya mengalami kasus jemaat dan juga bukan jemaat, di mana saya itu sebenarnya diminta tolong itu kasusnya mudah, saudara. Tapi orang-orang itu diizinkan punya langkah yang bundel. Sebenarnya saya jengkel, kenapa dikasih tahu kok bundel gitu ya. Tapi saya belajar. Setiap masa ada orangnya. Mungkin masanya dia diproses di area sana. Kalau saya buka itu kepompongnya, malah di bahasa lainnya dibonsai, dipercepat, dikarbit. Maka ada istilah orang karbitan, itu malah lumpuh, saudara. Kenapa kupu-kupu itu kalau dibantu keluar dari kepompong, kita bantu belah malah mati? Karena tekanan saat keluar itulah yang menguatkan sayapnya. Kita nggak bisa bantu, saudara. Saya juga kadang-kadang bingung kok lama ya. Padahal gampang loh. Tapi kok susah ya. Kami yang di tim pastoral ini sampai geleng-geleng kok bisa ya. Bundel. Ya karena orangnya sendiri, saudara. Begitu juga dengan hidup Anda dan saya. Kadang Tuhan itu tidak segera menolong. Padahal Tuhan mau menolong kita. Tapi supaya kita tuh kuat. Seperti ulat yang menjadi kupu-kupu keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Karena dia sudah berproses. Karena proses itulah yang sedang menguatkan iman Anda dan saya. Ketik di chat Anda. Kalau Anda takut hilang, Anda ketik di kolom komen. Karena proses itulah yang sedang menguatkan iman kita. Yang juga katakan, yes. Nah, sekarang apa sih aplikasi yang harus kita lakukan saat kita masuk bulan Juli ini, saudara? Jangan lagi kita itu berpikir dengan konsep-konsep yang salah. Kalau Anda sudah konsultasi kepada A, B, C, D, dan semuanya Tuhan kasih hikmat, intinya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Lakukan saja. Lalui prosesnya. Anda nggak sendirian kok, Anda bersama dengan teman-teman Komsel. Anda bersama dengan semua umat Tuhan yang lain. Karena setiap masa ada orangnya. Anda ada orang-orang menemani Anda. Setiap orang ada masanya. Setiap tempat di mana Anda diproses Tuhan, di Komsel, di gereja, dimanapun Anda berkomsel, baik Anda di dalam kota, di luar kota, luar pulau sampai mancanegara, saya percaya ada masanya. Itulah kenapa saya bangga, saya senang sekali anak saya di negara orang, dia bisa komsel 1 minggu 2 kali, saudara. Hari Selasa dan hari Jumat dia berkomsel. Salah satunya yang dia teman komselnya adalah anaknya Ibu Sari Simorangkir, saudara. Di sana dia satu komsel sama namanya Bro Sandy. Itulah kenapa saya senang dia bisa kumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan. Anak saya dan temannya diarahkan untuk bagaimana bisa berjalan bersama Tuhan. Dan saya percaya itu masa-masa yang saya nggak bisa dapat. Karena saya dulu waktu kecil nggak sekolah minggu, saudara. Nakal, saudara. Saya nggak sekolah minggu, saya nggak ibadah yud, ya kan? Kalau Anda mengalami masa-masa anak Anda bisa sekolah minggu, Anda mengalami masa-masa di mana Anda sekarang masuk usia di saat Anda bisa ibadah yud bersama teman-teman yang lain. Bersyukur, saudara. Bersyukur. Saya kalau disuruh mengulang, saya ingin mengulang untuk terus takut Tuhan dari kecil. Tapi sekali lagi, karena masa nggak bisa diulang, maka setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Itulah kenapa jangan berhenti pada kalimat Tuhan memelihara saya. Kalau berhenti sampai kalimat itu, Anda nggak bisa apa-apa. Karena Anda berpikir Tuhan memelihara terus. Naik 1 tingkat. Apa Pak? Tuhan memelihara saya supaya saya menjadi pribadi yang dapat dipercayainya. Nah, itu yang betul. Tuhan masih pelihara, tapi harus naik 1 tingkat, saudara. Tuhan memelihara saya
supaya saya menjadi pribadi yang dapat dipercayainya. Karena tujuan Tuhan memelihara saya, tujuan pemeliharaan itu bukan hanya membuat kita nyaman, bukan. Tapi untuk membentuk karakter Kristus dalam hidup Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa pagi hari ini izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan, menurut saya kalimat yang paling cocok untuk menutup Selamat Pagi Sahabat minggu kedua di Sabtu yang indah ini. Kalau saya disuruh memberikan kesimpulan, orang yang hanya mengejar jawaban doa akan bersuka cita ketika doanya dikabulkan. Betul saudara ya? Tapi orang yang mengenal gembalanya, mengenal siapa gembala agungnya, mengenal siapa gembalanya, akan tetap percaya bahwa ketika Tuhan sedang membentuknya, ketika kita melalui proses, maka ia tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya menyediakan kebutuhan, tidak cuma menyediakan sampingan-sampingannya, sharing saya minggu lalu di ibadah pagi, tapi juga membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini mungkin ada yang berkata, Tuhan, sudah lama saya berdoa. Tuhan, sudah bertahun-tahun proses saya di area yang sama. Kok saya belum lulus-lulus ya Tuhan ya? Ngomong kiri kanannya, sabar. Anda harus banyak sharing juga kepada teman-teman komsel. Siapa tahu proses Anda itu sudah dilalui oleh orang yang lebih pengalaman, orang yang pernah mengalami proses yang sama. Jangan sendirian, saudara. Kalau Anda sudah berani berkata, Tuhan, kok lama ya doaku gak dijawab? Hari ini saya ingatkan kepada Anda, Tuhan belum selesai bekerja, saudara. Jangan menyerah, jangan berhenti untuk percaya ketika Tuhan terlihat diam. Sebenarnya tangannya sedang bekerja lebih dalam dan bekerja paling dalam hidup Anda dan saya. Satu pujian untuk menutup hari ini. Mari sebelum mengakhiri Selamat Pagi Sahabat pagi ini, kita kembali naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyerahkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan. Hari ini sebelum kita selesai, saya mengajak Anda untuk sama-sama mengucapkan bersama-sama untuk menguatkan iman kita, saudara. Betul-betul Anda menguatkan roh kita, saudara. Dan besok kita sama-sama beribadah. Ibadah pagi akan dibawakan oleh Ibu Tari dan ibadah sore akan dibawakan oleh Ibu Benti.
Mari tirukan kata-kata saya. Anda juga boleh taruh tangan kananmu di dada, Anda boleh ketik di kolom komen juga boleh. Mari kita ngomong sama-sama dengan saya. Tirukan saya. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Katakan lagi sama-sama dengan saya. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Walaupun aku belum melihat jawaban ya Tuhan, aku tetap percaya. Walaupun aku belum mengerti ya Tuhan, aku tetap berjalan bersamamu. Hari ini aku menyerahkan waktuku, menyerahkan mimpiku, menyerahkan keluargaku, menyerahkan pelayananku ya Tuhan, menyerahkan usahaku, dan menyerahkan masa depanku. Aku percaya Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat saya bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Semoga apa yang kita jalani dalam proses bersama Tuhan setiap hari membuat Anda dan saya bertumbuh dan tidak ada proses yang sia-sia, karena namanya semakin hari kita akan menjadi orang yang semakin dewasa dan mengenal akan Gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menunjungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimbamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Kemanapun kita berada, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari hari ini sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita percaya, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya. Buat keluarga yang ada di rumah, nikmati weekend bersama dengan keluarga, ambil waktu untuk saat teduh, bersama dengan satu keluarga. Besok kita sama-sama beribadah, kita sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa akan melihat kesaksian, kita juga akan bertumbuh bersama-sama dengan proses yang ada. Dan saya percaya bulan Juli menjadi bulan yang luar biasa buat Anda dan saya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan,